HP gue nggak perlu ini, Nggak perlu apa? nggak perlu pakai headset. Udah amat. Halo guys, jadi hari ini tuh gue mau nanya-nanya tentang kehidupan, tentang Jelasin dulu ini acara lo apa. gue nggak ada acara-acaraan, gue Oke guys. happy aja. Gitu. Jadi ibaratnya gue kan denger cerita lo tadi tentang kehidupan lo, lika-liku perjalanan lo. Wah gila, itu kayak film Meteor Garden bro, gila. Gak lucu ya gue ya? Oke. Nggak tahu, gue nggak pernah nonton Meteor Garden. Jadi nama teman gue ini namanya Charles Paringotan. Jadi lo lahir di ini ya? Tapi lahir lo di Jakarta apa di? Lahir di Jakarta. Oke, gue di Palestina. Oke. Lo kan terlahir sebagai Kristiani ya. Lo terlahir sebagai Kristiani. Tapi akhirnya lo memutuskan untuk masuk Islam. Sorry kalau pertanyaan gue terlalu sensitif. Apa yang membuat lo akhirnya memutuskan untuk masuk Islam? Sebenarnya gue itu memang basicnya emang Kristen ya. Tapi karena gue besar dengan keluarga bapak sambung gue. Jadi nyokap gue baru menikah lagi pada saat umur gue 5 tahun karena sudah bercerai sama bokap gue. Dan gue tumbuh besar dengan dia. Tapi pada saat itu gue belum diberikan pilihan. Jadi bapak lu tuh membebaskan lo? Ya. Jadi gue belum disuruh memilih lah, intinya belum disuruh memilih untuk masuk Islam atau tidak gitu. Jadi gue selama status gue masih Kristen, gue hidup sama dia ya gue tetap sholat, diajarin sholat sama dia, ngaji gitu. Jadi dari gue kecil sampai gue remaja itu gue sudah mempelajari tentang agama Islam gitu. Walaupun sebenarnya kalau untuk ngaji dan baca Al-Quran gue belum ya pada saat itu, karena gue nggak mau aja gitu waktu itu. Tapi untuk yang lainnya gue tetap ikutin, dan pada akhirnya gue terketuk hati gue untuk memilih agama Islam setelah gue pikir bahwa gue sudah waktunya untuk. Itu umur berapa lo masuk Islam? Pokoknya 2013 itu Umur sekitar umur 2013 18 tahun. Oh, 18 tahun. Jadi ketika kecil bapak lu orang yang ngerti agama enggak sih? Orang yang ngerti Islam? Bapak gue tuh dipanggilnya Kiai. Oh, Haji. Kiai Haji. Tapi dia masih membebaskan lo. Nah, terserah kamu deh. Iya, karena bokap gue tahu bahwa agama itu bukan sesuatu yang dipaksakan. Gitu. Keren. Bokap gue tahu agama itu tentang urusan manusia dan Tuhan. Tapi bokap gue memberikan gambaran bahwasanya ada sesuatu kebenaran dalam sebuah agama gitu. Yang diyakini bokap gue, karena bokap gue Islam kan. Bokap tiri gue. Jadi ya. Tapi ketika bokap lo nikah sama nyokap lo, itu nyokap lo udah langsung masuk Muslim kan? Belum. Jadi pernikahan nyokap gue sama bokap tiri gue itu setelah berjalan mungkin sekitar 13 tahun. Itu masih nikah beda agama? Masih beda agama. Bokap lo bapak lo nganterin emak lo ke gereja. Begitupun sebaliknya. Setahu gue setelah nyokap gue setelah nyokap gue menikah, itu udah nggak pernah lagi ke gereja. Setahu gue. Astagfirullahaladzim. Kenapa ya? Kok nyokap lu malah jadi gak beriman gitu? Kenapa? Sebenarnya nyokap gue emang dari awal orangnya bukan yang fanatik agama sih. Dia bukan yang Kristen banget gitu. Apa ya, kayak orang yang yaudah santai aja sama agama gitu. Nah, ketika nikah sama bokap gue kayaknya dia lebih menghargai sih gitu. Gue nggak tahu ya komitmen mereka apa, intinya setelah mereka nikah tuh udah nggak pernah gue liat nyokap gue ke gereja. Guenya masih ke gereja. Iya, masih ke gereja karena kan gue sebulan sama nyokap bokap gue, ntar gue
sebulan sama kakek gua sama opung gua lah gitu. Lo pernah tahu nggak kehidupan nyokap bokap lo kalau misalnya lo pernah dengar nggak sih sekelebat info gitu? Mereka tuh awalnya hubungan mereka tuh ketika mereka mau nikah tuh mereka tuh langsung tek direstuin Nggak, gampang atau pertama-tama bokap tiri gua itu umurnya jauh lebih tua, oh bokap tiri lo umur berapa? seumuran, beda dikit sama kakek gue. Iya. Ya jadi Oh, gua nggak tahu ya kenapa nyokap bokap lo umur berapa? mungkin sekitar 50 something Sekarang pada saat itu. pada saat itu wah gila sih. Malu umur berapa? 20-an. Malu umur 20. Iya, 20 mungkin, mungkin 29, 30 something. Berarti malu sekarang masih muda Masih ya? muda Waduh, gitu. Jadi kenapa tidak direstui? Pertama, karena umur. umur. Kakek Hmm. gue ngerasa kayaknya nyokap gue ini salah salah pilihan gitu. Hmm. Kenapa memilih yang tua gitu kan? Lu Padahal lu tanya ke nyokap lu nggak? Kenapa nyokap lu milih Pak Haji? karena duitnya banyak katanya. Karena gue juga gue pernah kepo sih. Gue pernah, Karena nyokap lu kan janda. ya nyokap gue Udah pernah janda. hidup. Nyokap gue realistis orangnya. Realistis. Ya, Iya. jadi waktu gue tanya kenapa mau sama Pak Haji, gue bilang gitu kan. Terus kata dia ya karena dia duitnya banyak waktu itu gitu, Wah, gila pengusaha. sih. Ya waktu itu kan mama nggak bisa beliin lu susu katanya gitu. Gue nggak bisa beliin lu susu, gue harus kerja malam capek gue kata dia gitu. Jadi Malu. kata mak gue Lu berapa bersaudara sih? dari kandung Iya, dari sekandung sebapak lu. nggak ada, gue doang. Lu doang. Tapi sekarang dari Pak Haji tuh ada lagi. Ada lagi. Oh. Gitu. Nah awalnya mereka nggak restuin dan ya kayak apa ya kayak kawin lari ya. Kayak kawin lari. Iya, terus Jadi ditambah pas lagi pas malam enggak, sorry. Kawin lari itu pas malam pertama mereka lari-lari gitu. Gimana sih? enggak, kalau kawin lari itu eh, si penghulunya suruh ngejar gitu. Mereka lari, ngejar gitu kan. Anjing, garing banget tai. Krik krik. Jadi intinya pernikahan mereka itu awal-awal tidak direstui. Lalu apa yang membuat kakek lo menyetujui pernikahan itu? Ketika ngelihat anaknya yaitu mak gue tercukupi secara finansial. Tapi bokap Pak Haji itu, bokap tiri lo itu udah pernah nikah sebelumnya? Sudah. Oh, Udah pernah nikah. Dan nyokap gue tuh istri kedua. aduh. Inayah dong. Iya, nyokap gue tuh selingkuhan bro. Tapi Sekarang udah terbuka ya lah sudah ya. terbuka semuanya. Ya dulu bokap tiri gue itu Pak Haji itu tajir sih, gue akuin sih. Gitu. Lu sama bokap tiri lu deket gak sih? Karena proses punya anak lagi mereka lama ya. Jadi gue kayak apa ya? Jadi lu sempat dimanja gitu sama Sempat Pak Haji tuh. sempat kayak dianggap anaknya gitu. Makanya kenapa gue ke agama Islam itu gue suka karena gue diajari sama orang yang baik gitu. Maksud gue diajarkan dengan cara yang baik, dengan orang yang baik, dengan orang yang membuat gue percaya gitu. Oh, gila juga. Coba kalau bokap gue tidak sayang sama gue, kasar atau apa, gue nggak akan percaya sama agama dia. Gitu. Coba nih ya, ibaratnya bokap tiri lu tuh, kita lanjut ya. Nah, terus kita lanjut. Lu termasuk dimanjain lah sama dia ya. Lu mau minta apa dikasih gitu sama dia, sama Pak Haji tuh. Sebenarnya basically gue dimanja sama nyokap sih. Cuman karena nyokap gue disayang sama Pak Haji. Iya sama Pak Haji nggak mungkin lah Pak Haji sama gue nggak sayang kan, orang gue anak kesayangan. Ibarat kata ya lu pengen sama nyokapnya, anaknya juga ya inilah buy one get free. Dari situ juga nyokap gue memberikan apa ya, sesuatu ATM. Bukan memberikan sesuatu ke gue bahwa nih gue nikah sama orang, gue nggak sia-sia loh gitu. Lu bahagia kan gitu, lu mau beli mainan apa gue beliin. Seakan-akan malu tuh pengen bilang gitu sama lu gitu. Iya, kayak nih orang ini terbaik kan gitu. Terbaik kan ada di hidup kita gitu. Ini lu mau jawab atau enggak terserah ya. Emang bokap asli lu kenapa emang kurang memberi? Bokap asli gue itu ternyata bokap kandung maksudnya, sorry. Bokap kandung. Bokap kandung gue itu
ketahuan selingkuh. Berat sih kalau selingkuh. Iya, dan selingkuhan itu sudah hamil. Dan nyokap gue itu sama persis kayak gue karakternya, ketika dalam hubungan itu ada orang ketiga, Iya. pasti akan mundur guenya. Nyokap gue juga sama, kayaknya gue nurunin nyokap deh. Iya. Jadi ketika gue punya pacar nih, pacar gue Hmm. ternyata selingkuh, gue akan mundur, gue nggak akan kayak lu gitu, lu Oh. kenapa selingkuh, lu putusin dia, enggak. Jadi gue ngikutin mak gue, kayaknya kayak gitu sih. Sama gue juga. Gue dulu pernah pacaran, pacar gue selingkuh sama laki orang, ya udah gue tinggalin Dan aja. lu tahu Kenapa? ketahuan selingkuh ketika nyokap gue lagi hamil gue juga. Wah, bangsat sih itu ya. Jadi Itu brengsek sih. jadi mak gue hamil, selingkuhannya hamil. Wah. Jadi ketika nanti gue punya adik tiri nih, Iya. berarti sebapak sekandung ya? Sebapak beda ibu. Berarti sekandung nggak sih itu? Pokoknya kayak gitulah. Itu umurnya sama sama gue, orang lahirnya hamilnya bareng. Lu kenal sama tuh anak? Enggak. Di Medan kali dia. Mungkin soalnya kan cerai mereka. Wah, gila sih kehidupan lo. Bayangin ya, tiba-tiba misalnya lu main tantan, terus lu ketemu sama tuh cewek. Itu tuh masih ada hubungan darah sama lu berarti kan? Nah, itu yang gue khawatirin. Gue tuh misalnya dia cewek anaknya, misal kalau laki sih ya kali. Gue tuh punya banyak misteri dalam ikatan darah sama orang. Kenapa gue bilang misteri? Karena bokap lu playboy. Bokap gue playboy, nyokap gue juga ternyata sebelum sama Pak Haji ini juga hamil sama orang. Ada. Dan punya anak perempuan. Ada. Apa? Ada anaknya. Ada, anaknya perempuan. Orang kita sempat tinggal bareng. Cuman umur dia berapa bulan, jadi pas sempat lahir tinggal sama kita beberapa bulan langsung dikasih ke orang karena iya, yang ada di Facebook itu. Gak ada bapak. Yang mana? Ya, ada anak kecil agak hitam tuh. Yang itu, bukan ya? Gak tahu gue. Itu bukan adek lo. Gak tahu gue yang mana. Oh, itu ya? Itu justru anak dari bapak tiri gue. Oh, Kiai. Kan dia Madura, jadi hitam. Jawa Timur. Sebenarnya nggak nyokap lu, nggak bokap lu ya. Sebenarnya butuh seorang, maksudnya bokap lu playboy, emak lu nggak bisa nahan juga kan jatuhnya. Iya enggak? Sangean ya. Astagfirullahaladzim. Ini nggak apa nih. Saya tidak seperti itu ya. Ini nanti dikasih tit aja, diedit ya. Nggak ada anjing, males bu. Ini gak ada yang nonton juga sih. Ntar lu promoin di story lu, ntar ada yang ngeklik. Akhirnya nurun ke lu nggak sekarang lu jadi gonta-ganti cewek? Lu gonta-ganti cewek ya, fuckboy anjing. Enggak juga sih. Kayaknya kalau yang itu nggak nurunin. Kayaknya gue lebih nurun ke emak lu. Setia ya? Iya, ke emak gue. Kayaknya gen emak gue lebih kuat ke gue. Iya benar. Kalau gue lebih kuat gen bapak gue. Kalau gue bapak gue tuh bujangan, nikah sama ibu gue yang janda anak 2, setia sampai akhir hayat. Itu gue itu setia banget. Oke, lanjut. Muka gue aja mirip sama nyokap gue. Bapak lu emang nggak mirip sama lu? Dikit. Kata emak gue ada sedikit muka. Setelah lu besar sampai sekarang, lu sempet ketemu sama bokap kandung? Umur 5 tahun. Bokap kandung ketemu? Iya, 5 tahun. Di mana? Di Depok. Kan sebenarnya mereka tuh masih satu lokasi. Jadi ketika mereka pisah pun sebenarnya masih kayak kita tuh satu kota loh gitu. Misalkan gue Depok mana sih? Depok Margonda. Ya, tangga gue loh. Ya, lu di mana? Gue Trisakti gue. Jati apa ya, simpangan. Oh, simpangan Depok. Gue simpangan gue. Ya, jadi cuman gue sekolahnya Cibinong. Iya. Ya tinggal naik 1.000 perak zamanan gue mah. Iya. 1.000 perak dari Cibinong. Bogor Rambutan waktu itu naiknya. Ini. Bodo amat sih nggak ada yang nonton. Cuman kalau orangnya lu sih ada yang nonton, yakin gue. Cewek-cewek. Terus akhirnya apa yang lo pandang dalam kehidupan ini setelah lo berapa tahun nih? Berapa tahun lo masuk Islam berarti kan? Dari umur 18, sekarang umur lo 39 kan? 10 tahun gue masuk Islam. Ya sekarang umur lo 28 kan ya? Tua lo ya. Lo berapa? Ya gue masih 17 gue. Sisanya?
Maksud gue 10 tahun lo masuk Islam, apa yang indah dan apa yang berat? Yang indahnya gue bisa hidup sebagai mayoritas. Nah, emang kenapa kalau mayoritas dan minoritas apa bedanya? Ya kan itu kan perspektif gue, kebahagiaan gue. Gue sih tidak tahu kalau misalkan secara general itu kenapa, tapi ini perspektif gue, opini gue bahwa ketika gue hidup sebagai mayoritas gitu, gue ngerasa lebih banyak temen yang seiman. Kayak gue buka puasa gue banyak teman, gue mau sholat gue banyak teman, gue bukan Islam gitu, ngerti nggak? Karena basically lu tuh sebenarnya orang yang sangat beragama. Ketika lo di Kristen pun lu rajin ke gereja, intinya gitu. Ya, karena karena bokap nyokap gue, kakek gue, opung gue itu Pendeta. bukan pendeta, dia fanatik sama agama, jadi wajib gue ke gereja itu setiap minggu. Dan ketika gue hidup di lingkungan sosial itu gue nggak punya teman Kristen, teman gue Islam semua. Gue ngerasa kayak gue aneh. Akhirnya setelah lu masuk Islam, lu ketemu teman-teman lama lu gimana? Gue happy gitu. Teman-teman lu? Iya, gue jadi part of them gitu, bagian dari mereka gitu. Dulu gue waktu gue main di lingkungan sosial gue ditanyain mulu, lu Kristen ya? Iya. Di Margonda itu? Enggak, di rumah kakek gue di Cengkareng. Oh, di Cengkareng. Kalau Margonda sih ya. Lu Kristen ya gitu? Iya. Gimana rasanya makan babi gitu? Lu kok ditanya-tanya gitu? Waktu kecil kan gue malu ya ditanya-tanya kayak babi gitu. Babi kan enak ya, goblok. Gue waktu kecil anjir, gue kayak apaan sih gue ditanya kayak gitu, gue nggak nyaman. Terus ditambah lagi kayak, lu kenapa sih kok ibadahnya nyanyi gitu? Sebenarnya ya gue mau jelasin juga kan gue masih anak-anak. Tapi waktu itu kan waktu kecil tuh ibaratnya lu sangat mencintai agama lo kan. Lu ada pembelaan gak ke mereka? Ada, maksudnya lu pengen berontak gitu bahwa nggak tahu karena gue nggak ngerti agama waktu kecil. Iya, gue nggak ngerti waktu kecil cuy. Jadi yang gue tahu gue berbeda sama dia, dan gue juga banyak pertanyaan buat mereka, kenapa lu sholat nungging gitu kan waktu gue kecil. Karena kakek gue selalu ngedoktrin gue, lu kalau ikut bokap tiri lu nanti lu ibadahnya kayak gitu gerak-geraknya gitu. Dan itu aneh menurut orang Kristen kan. Iya. Lu waktu kecil kan lu diledek temen lu nih. Ngapain sih lu ibadah nyanyi-nyanyi, ngapain sih lu makan babi? Ada berontak gak dalam hati lu waktu itu? Enggak. Cuman gue bingung, dan karena gue bingungnya itu nggak bisa jawab, gue ngerasa nggak nyaman gitu. Tapi nggak mentertawakan mereka juga? Bingung aja intinya. Bingung, kayak lu makan pakai tangan kanan, orang-orang pakai tangan kiri, terus lu ditanya lu kenapa makan pakai tangan kanan, ya kan? Lu bingung kan? Ya gue nggak tahu kenapa, karena gue emang disuruhnya makan pakai tangan kanan. Oke, berarti positifnya lu merasa jadi mayoritas kan sekarang? Iya, sekarang itu aja sih, itu kayak satisfying aja sih. Kayak kepuasan gue pribadi ya. Gue sih gue nggak peduli sudut pandang orang apalah. Iya kan, ini gitu. Pendapat lo pribadi. Dan apa ya, lu setelah lu jadi seorang muslimin itu, lo ada ini gak sih, ada kepikiran, wah sekarang gue bebas gitu nyari jodoh orang muslim? Ada kepikiran gitu nggak? Lu tahu? Ada kebahagiaan, oh bebas. Lu tahu? Orang muslim. Kenapa? Selama gue berhubungan, mantan gue tuh justru Kristen semua. Iya. Gue nggak ngerti kenapa. Gue nggak mungkin kan waktu PDKT-an gue nanya agama lu apa. Iya. Kayaknya menurut gue sensitif, karena gue juga nggak suka ditanya seperti itu. Iya pastilah. Dan gue 3 kali punya mantan itu Katolik. Gila nggak? Gue punya temen deket Katolik yang gue nggak tahu sebenarnya dia orang Islam atau Kristen. Kan random aja kita berteman sama orang, tiba-tiba ternyata gue Katolik. Jadi gue kayak, di sekeliling gue Katolik. Waktu lu belum masuk Islam juga pacar lu tuh Katolik, mantan lu? Islam malah. Islam. Berarti waktu gue masih remaja, pacar gue kerudung, gue Kristen. Berarti aneh kan? Kisah hidup lu tuh bolak-balik gitu. Aneh ya, gue juga gak ngerti deh. Nah, misal kisah hidup lu berlanjut sampai ya lu sekarang 28, pasti dong pengen nikah suatu saat. Atau tapi terserah sih mau nikah mau kagak.
Misalnya suatu saat Tuhan takdirin lu buat nikah, tapi istri lu orang Kristen, misal. Gimana lu mau ngapain? Gue tanya sama dia mau serius apa nggak sama gue. Intinya no problem lah, gitu-gitu. Gue tanya dulu dia dia mau serius atau enggak sama gue. Karena kalau mau serius itu ada persyaratan. Persyaratannya dia harus masuk Islam. Oh, berarti problem buat lu itu. Berarti harus seiman kan? Iya, karena sudah seperti itu aturannya. Gitu. Sudah seperti itu. Ya, berarti itu heavennya lu masuk Islam. Ada hal yang tidak mengenakan nggak ketika lu setelah lu jadi orang Islam? Entah dari peraturannya mungkin atau dari gue sempat hilang bimbingan pada lu masuk aliran sesat ya? Enggak anjir. Pada saat menjalani agama gue yang baru, karena gue harus pisah dari orang tua gue gitu. Jadi waktu itu gue sempet kayak tinggal sama nenek. Sebenarnya enggak sih, tinggal sama nenek juga nggak ngaruh. Nenek lu nggak nyuruh ini itu emang? Enggak sih, biasa aja. Mereka juga ya udah, toleransinya tinggi, udah terlanjur gitu. Iya. Tapi lebih ke gue udah nggak hidup sama nyokap bokap, jadi gue nggak dibimbing gitu loh. Gue nggak punya, tapi gue sempet nyari guru ngaji buat ngajarin gue. Itu aja sih masalah problem buat gue, karena gue kayak nggak punya arah gitu. Lo tau nggak sih, kayak kapal di tengah laut, gue nggak tahu mau kemana, nggak ada arah, nggak ada tujuan. Ditambah lagi juga dengan peraturan agama gue yang baru yang membuat yang cukup ketat lah ya. Iya, membuat gue kayak banyak larangannya ya. Kok gue nggak bisa ngapa-ngapain nih, gitu. Tapi itu lo langgar apa? Ya beberapa lo langgar kan. Manusiawi ya. Ya iyalah. Gitu. Masih gue langgar, tapi yang parah-parahnya gue nggak. Ibaratnya kalau mabuk masih lo ya kan waktu itu. Masih. Yang parah kan maksudnya makan babi kan parah tuh katanya haramnya. Jadi ketika gue udah masuk Islam, gue udah nggak makan daging babi karena katanya dosa haramnya babi itu kayak berlipat-lipat gitu loh. Iya. Yang gue tahu, lu kan Islam kan begitu katanya. Iya. Ada suratnya, ada hadisnya mungkin. Tapi gue udah nggak makan babi gitu. Sekarang sih masih. Gitu aja. Kadang-kadang. Itu karena hilaf aja sama temen. Dulu nggak mau, gue zinah gue nggak mau. Pokoknya yang berat-berat tuh gue nggak mau. Dosa ya kak. Sebenarnya di agama Kristen juga kita nggak boleh zina. Cuman iya, di Kristen nggak boleh zina. Semua agama nggak ada yang ngebolehin zina anjir. Cuman karena gue udah masuk Islam, larangan-larangan yang berat gue nggak jalanin. Gue udah nggak lakuin lagi. Lu sesuatu yang dalam menurut penerawangan lo sendiri, ini akan jadi agama terakhir lo sampai mati? Ya. Jadi agama gue sampai atau mati. Misal suatu saat lo menemukan keyakinan baru, oh ini seru nih, misalnya agama ini seru nih, lebih damai. Sebenarnya gue kepo sama agama Hindu. Iya anjing, seru-seru. Sumpah gue kayak sampai gue nanya sama temen gue yang orang Bali gitu. Kok seru ya agama lu gitu. Lu satu hal yang kayaknya ini lu tahu. Tapi ntar dulu gue selesain dulu omongan gue. Nanti takutnya penonton mikirnya gue kayak gak ada yang nonton anjing. Takutnya gue kayak apa nih orang sebenarnya gitu. Iya, kenapa lanjutin dong. Ya sebenarnya gue kayak cuman penasaran, gue pengen tahu aja, bukan berarti gue pengen pindah. Kayak kok gue ngelihat orang Hindu kayak lebih menjalani diri sebagai manusia yang mencintai alam semesta dan sesama manusia gitu. Bukan cuma semata-mata ke Tuhan sampai tidak menjadi manusia yang memanusiakan manusia gitu. Nih ya, kata temen gue yang ibaratnya udah kerja lama di Bali, itu ada orang naruh motor di pinggir jalan, kuncinya masih nempel, itu nggak bakal ada yang maling kalau di Bali. Iya. Karena mereka lebih percaya hukum tabur tuai, makanya mereka saling mengasihi sama manusia, sama alam mereka saling mengasihi. Itu setahu gue ya, dari kata temen gue kayak gitu. Kalau dari segi pribadi mungkin itu, tapi kalau dari
Sisi lain itu keluar dari Bali lewat darat susah, bro. Keluar dari Bali Lewat darat susah. karena Susah, lu akan diperiksa karena aksesnya itu cuma satu. Iya, lu cuma punya akses pelabuhan itu untuk nyebrang dari Pulau Bali itu cuma satu, dan lu mau lewat situ lu akan diperiksa. Lu kalau bawa kabur motor orang habis hidup lu. oh bukan karena tabur tuai. Ya, Temen gue sih bilangnya kalau itu gitu. opini temen lu dan lu ya, Iya, tapi iya. kalau gue mikir pakai logika gue bahwa keluar dari Bali itu susah. Lu nggak bisa bawa barang orang sembarangan. Lu ketahuan lu bawa, walaupun udah lu prerentelin, akan ditanya ini barang punya siapa, dari Ini mana. apa nih, karburator kan? Mio Ya kan? gitu kan dia. Oh, temen gue sih bilangnya kayak gitu. Ya, mungkin kalau dari kepribadian ya. Tapi gue tanya sih, ada salah satu kenalan gue orang Bali, ya mereka hukum tabur tuai itu emang ada mereka tuh. Cuman Ya, kan mungkin. balik lagi, setiap orang beragama itu ada yang lalai, ada yang enggak gitu ya kan. Mungkin, ya. Iya. Nah, gue kan sempat lihat story lo jalan-jalan tuh. Jalan-jalan, maksudnya gue sempat lihat di foto-foto lu, anjing ada jalan-jalan ke Hong Kong. Terus lu jalan-jalan ke Thailand ya? Ke Thailand, ke Hong Kong, ke Arab Saudi, ke Filipina, Wah, ke Macau, ke... Duit dari Pak Haji tuh? Enggak, beda. Gue udah gak pernah dikasih subsidi uang dari orang tua. Terakhir dikasih subsidi duit kapan? 2005. 2005 malah pas lu masih bocil ya? Iya, belum masuk Islam. 2005 gue udah gak pernah. Setelah 2005 gue udah gak pernah kasih, kecuali uang kayak uang jajan-jajan kecil lah. Kayak goceng gitu. Gak goceng sih, dulu uang jajan gue sehari 100.000. Astagfirullahaladzim. Waktu itu umur gue berapa tuh? 2005 11 tahun paling. Enggak lah, 2005 10 tahun. 10 tahun. Udah 100.000 jajannya sehari. Anak sultan loh ya. Bapak lu jualan apa sih? Bisnis batu bara sama kayu jati. Keluar kota mulu berarti Kalimantan. ya? Iya kan? Pengusaha batu bara di Kalimantan. Enggak, ini yang mau gue tanyain. Pertama kali keluar negeri itu, pertama kemana lu? Thailand. Taiwan apa Thailand? Thailand. Itu tahun 2014 atau 2015? 2000 taruh lah 2015 lah ya. 2015 tuh pas lo kerja di mana? 2015 pas lo freelance ya? Gua freelance. Freelance apa tuh? Banyak sih sebenarnya. Kalau lo nggak mau sebutin jangan. Salah satunya pendapatan terbesar gua Slot. Gua nggak bisa main judi dulu, kalah mulu anjir. Lebih ke jadi asisten. Sama kayak gua. Jadi asisten, tapi kebetulan bos gua tajir melintir. Asisten pribadi. Tajir melintir, dari situ gue diajak kemana-mana sama dia. Berarti pertama kali lo ke Thailand itu lo diajakin bos lo? Sama bos gue. Wah gila sih. Karena bos gue mau pergi ke Thailand, dia takut sendiri. Oh, lu berdua doang sama bos lu waktu Iya. itu? Karena dia tajir, dia punya gue, maksudnya dia ada temen gitu, dia bawa gue. Gila ya, lu udah ke Thailand. Terus yang kedua kemana lagi? Pokoknya setelah keluar negeri sekali itu, lu pengen lagi kan? Kita jadi sering keluar negeri, bahkan dalam 1 bulan itu kita bisa ke 3 negara. Anjing, itu bos lu? Iya, ngajakin? dalam 1 bulan. Yang pertama Thailand, yang kedua? Filipina ya? Filipina. Filipina kayak gimana sih dia? Filipina sama kayak Indo sih. Kayak Indo? Cuman lebih bagus Indo, jujur. Iyalah anjing. Filipina mah. Secara kota, kalau secara alam sama bagusnya. Alamnya bagus sama. Ibarat kata, kalau lu pernah ke Kediri nggak? Kediri itu lu pernah ke apa yang di Banten itu? Pantai yang di Banten tuh apa? Pantai Banten, lu tahu nggak sih apa sih namanya? Ada yang di Banten. Anyer. Anyer sama pantai Filipina bagusan mana? Pantai mana dulu? Kan negara itu punya banyak Iya, pantai. yang paling bagus di Filipina. Yang paling bagus di Filipina sama kayak yang di Indonesia. Kayak yang di Anyer, sama aja ya?
Enggak lah, Anyer mah jelek anjir. Anyer jelek, gue udah pernah ke sono. Menurut gue bagus ya. Kalau menurut Mungkin gue. karena gue ke bagiannya yang jelek kali ya waktu itu ya, bagiannya. Karena kan gue ke Anyer itu ke villa tuh. Pas gue ngeliat lautnya begitu doang anjir. Tapi gue nggak tahu ya kalau yang lain. Nah, yang ketiga selain Filipina itu ke Arab Saudi ya. Gue Arab Saudi itu terakhir gue sama dia. Oh, Pokoknya berarti semua ke luar negeri itu lu ikut dia. nggak semua. Yang enggak, salah satunya apa yang enggak semua itu? Yang enggak dibayarin dia, maksudnya lu view sendirian. Singapura, gue Singapura. nggak sendiri. Itu biaya lo sendiri. Singapura. Nggak sendiri juga. Bukan biaya sendiri juga. Nggak 100% sendiri. Oh, tapi disubsidi Ada sama subsidi orang. dari orang. Itu ke Bos lo juga apa? Singapura. Ya, ke Singapura. Terus kemana ya? Thailand. Yang lo ke luar negeri tapi view duit lo sendiri apa tuh? Nggak pernah. Nggak pernah. Nanti Apa? nanti bulan depan Itu duit lo sendiri. Kemana? Thailand. Ya, Thailand. Gue kangen anjir sama Thailand. Gue cinta banget sama Thailand. Murah-murah, makanannya enak-enak. Terus yang membuat Nyari waria bertete. enggak, gue nggak butuh waria di sana. Gue kayak cuman pengen kebebasan. Lu tau gak sih di sana tuh kayak bebas banget gitu. Nah, gue bulan depan mau ke sana. Bebasnya gimana sih? Bebas aja. Kan memang negara freedom itu. Thailand. Ya, kecuali lu maling, lu bunuh, lu maling, lu ngebunuh, bacok, lu ngebacok gitu nggak boleh. Sama lu ngehina agama, raja di sana nggak boleh. Tapi sisanya terserah, lu mau telanjang, lu mau salto, lu mau cipokan di tengah jalan, lu mau colin orang, kebalik, lu mau dicolin sama orang. Sorry ya guys, agak frontal. Ya, nah satu lagi ini poin terakhir nih. Lu pernah ke Arab Saudi? Ya. Lu umroh kan di sono? Ya. Lu umroh di sono. Itu dibiayain juga sama bos lu kan? Iya. Rezeki sih kalau menurut gue ya. Jadi ceritanya waktu itu gue diajakin ke Thailand. Bos gue kan Kristen. Bos lu lebih ke keren maksud gue. Iya, maksud gue ya lu mau ngelihat Ka'bah nggak bisa kalau lu nggak Islam. Dia orang Batak juga sama kayak lu. Orang Ambon. Orang Ambon. Ambon Sunda. Ambon Sunda. Akhirnya setelah lu di dalam Ka'bah itu, ya gue kan sering dengar kata orang di dalam Ka'bah itu apa yang lo perbuat katanya ini kerasa dalam Ka'bah ya. Itu gimana sih? Yang gue alami itu banyak hal sih. Salah satunya pelecehan seksual. Di dalam itu? Iya, gue. Di sekitar Ka'bah? Di sekitar Ka'bah. Ada yang pegang-pegang pantat lo gitu? Pokoknya di sekitar Ka'bah sama kan gue dari Jeddah dulu kan. Gue dari sini ke Jeddah. Jeddah, terus gue baru ke Mekah. Nah, di Jeddah gue mengalami pelecehan seksual. Di Mekah gue lebih parah lagi. Di Mekah gue dapat pelecehan seksual sampai 3 kali. Gede gimanain sama orang? Pantat lu diuil-uil gitu? Dipegang, di pantat gue dipegang, tete gue dipegang sama orang. Iya, terus tiba-tiba gue dihadang sama orang, terus gue dipeluk gitu. Sama orang Arab gede-gede. Ih, buset. Kayak gitu. Apa menurut lo itu? Gak tahu. Azab mungkin buat gue. Azab karena lu sering ngelecehin orang dulunya. Karena gue suka nonton bokep. Waktu itu sering nonton bokep, jadi apa namanya, ngerti gak sih, kayak imajinasi gue tuh ke seks dulu sebelum gue pergi umroh gitu. Karena hidup gue foya-foya, hidup gue mabok-mabokan, hidup gue sama teman-teman gue cewek-cewek cantik, cewek-cewek bertete gede, cowok-cowok yang ganteng, kita kemana-mana jalan-jalan, hidup gue happy gitu. Gue jarang sadar bro waktu itu, hidup gue kayak tidak pernah. Jadi beneran ya itu di dalam Mekah itu yang gue alami kayak gitu. Di dalam Mekah itu apa ya, kayak gue kan pernah dengar dari orang-orang yang pernah berhaji, orang pernah umroh, katanya ketika lo udah masuk ke dalam tanah Allah di Mekah itu ya ada yang cerita gitu. Gue tiba-tiba haus, tiba-tiba ada yang mukul gue gitu. Iya, kalau gue parah sih sampai pelecehan seksual. Bukan cuman itu, ada beberapa hal gue nggak pernah ngompol. Iya, nggak pernah gue ngompol kecuali waktu gue kecil. Tapi di sana gue ngompol pas gue lagi sholat. Itu aneh banget. Lagi sholat
kayaknya gue sujud terakhir. Oh. Untungnya gue udah selesai takwaf, gue udah selesai pakai Ihram. ihram gue udah selesai Iya. gue pakai gitu. Jadi gue kayak cuman sholat reguler aja, sholat biasa gitu. Kalau nggak salah sholat isya deh kalau nggak salah. Itu sebenarnya gue masih pakai ihram karena udah selesai semua acara Iya. tentang perumrohan itu sudah Iya. selesai. Oh. Ya udah mau pulang ke hotel tapi kita sholat isya dulu. Tiba-tiba pas gue sujud terakhir, tiba-tiba gue kebelet pipis. Kebelet pipis yang seharusnya gue bisa tahan, gue bisa loh Iya. nahan pipis sejam. Tapi Tapi tiba-tiba tiba-tiba kayak kebelet banget. Lu tau gak, gue sampai goyang. kok bisa? Gue nyari toilet nggak ketemu, padahal toilet kayak cuman dari sini ke sini. Tapi gue nggak ketemu. Gue cari nggak ada, akhirnya gue ngompol. Menurut lu apa tuh Nggak tahu maknanya? Apa dulu pernah ngencingin orang di tengah jalan? Enggak, mungkin itu gue kayak dipermalukan ya. Mungkin gue pernah mempermalukan orang. Akhirnya gue dipermalukan. Itu kan gue di tempat umum ngompolnya. Basah lo, kuning. Semua kan gue ihramnya putih kan. Kuning gitu, kelihatan. Oh, lu pernah mempermalukan orang ya? Mungkin tanpa gue sadari. Mungkin gue pernah ngebully orang. Akhirnya gue dibuat malu di situ kan. Terus gue pernah mencar dari rombongan gue. Padahal rombongan gue itu ada di depan mata gue, kayak dibikin buta. Gue nggak bisa ngeliat siapa-siapa. Gue nggak ngeliat rombongan gue. Gue bingung. Gue nyarinya. Pokoknya gue dilecehin banyak banget ya. Dilecehin, ngompol, Sama dibutakan, nggak bisa ngeliat rombongan gue. Kalau menurut lu dibutakan itu kayak gimana tuh? Mungkin gue apa ya? Nggak tahu ya. Mungkin gue selama ini tidak pernah menghargai orang dulu. Tapi gue nggak tahu ya. Atau mungkin gue waktu Lu parah sih, tadi aja gue ngajak lu latihan. Mat, latihan. Anjing nih orang bales chat aja susah. Lu gak pernah ngehargain orang ya? dulu. Sampai sekarang anjing. Enggak anjir. Gue emang cuek aja orangnya. Terus gue dibikin kesasar. Nyasar gue keliling Ka'bah anjir. Lu tau gak, dari malam sampai subuh gue gak keluar Ka'bah. Iya. Sumpah. Di dalam Ka'bah? Iya. Dalam Ka'bah tuh gimana sih? Dalam Ka'bah itu kayak kotak doang. Di dalamnya itu ada airnya gak sih? Kita gak masuk ke Ka'bah. Oh, di ininya doang, di luarnya. Iya, kita keliling doang. Lu masuk Ka'bah pernah gak? Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Anjir, gue siapa bisa masuk Ka'bah? Jokowi pernah kali itu. Gitu. Maksudnya lu muter-muter di Ka'bah padahal gitu? Masjidil Haram itu kayak ini ada kotak nih, kotak kubus gitu. Ini kayak ya udah kayak bolong lah atasnya. Nangis lu di sana pasti. Bolong. Oh iya, yang bolong gitu ya. Bolong, terus ini kayak daerah-daerah masjid sholat kan keliling gitu kan semua kan. Tahu gue. Masjid, terus ini hotel gue. Sebenarnya gue tinggal keluar doang lewat situ. Yeah. Tapi gue nggak tahu jalannya kemana. Akhirnya gue dari malam gue jalan sampai subuh. Tahu. Tiba-tiba langit udah biru. Iya. Mau ke pagi. Itu lu jalan terus. Iya, dari abis selesai sholat isya. Pegel gak? Bukan pegel, gue bingung. Tiba-tiba udah subuh, kenapa? Orang gue baru selesai sholat isya. Selalu deh abis sholat isya gue dapet azab. Kalau menurut gue ya, dulu lu sering ngambil ini orang kali ya, lu sering ngebohongin orang kalau orang nanya. Enggak. Menurut lu apa? Gue nggak pernah bohong. Gue pernah bohong, tapi gue nggak pernah membohongi orang sampai merugikan orang. Ya, tapi mungkin itu, ada itu harga mati lah. Oh, kalau menurut lu itu karena apa? Lu pernah mem-PHP-kan orang mungkin ya? Nggak tahu, kayaknya Allah pengen bikin gue kesasar aja dari kemarin. Gue mau kencing nggak bisa, dibikin kesasar. Apa mungkin gue nya norak? Bisa jadi. Gue nya norak karena itu tempat segede gaban, ya kan? Oke, itu ya begitulah. Ternyata gila ya perjalanan lo dari. Tapi yang membuat gue apa ya, nggak make sense gitu itu pas dilecehin sih, pelecehan seksual itu sih. Itu membuat lu nggak nengok ke belakang, itu orang Afrika apa orang Arab? Cina? Orang Arab asli Arab, muka Arab, bukan orang Pakistan. Gue tahu orang Pakistan, bukan orang India, apalagi gue tahu muka orang India. Ini Arab, asli Arab. Grepe-grepe lu gitu ya? Bukan cuma grepe-grepe anjir. Anjis. Ya tapi ternyata menarik juga ya perjalanan kehidupan lu. Nih takutnya HP gue meledak.
HP gue kan RAM-nya kecil. Jadi apalagi yang mau ditanya? Udah aja. Baru 40 menit, bukannya podcast itu sejam. Ini bukan podcast gue, biar ada YouTube, biar ada konten aja gue. Terus apalagi mau tanya? Kayaknya belum klimaks pertanyaan lu. Ya, intinya setelah lo masuk muslim ini, Ya, lu nggak nanya teman-teman cewek-cewek gua yang ada di Facebook. nggak tahu ya, gue nggak main Facebook lagi. Lu nggak nanya kelakuan gua yang aneh itu di Facebook? Nggak. Itu part 2 ya. Ya udah, oke. Oke. Bentar. Pegangin dulu. Oke, karena